Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ayuha shaimun wa shaimat, muhajirin muhajirat, solihin solihat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kitab kita, yaitu membedah buku Majalisu Syahr Ramadan yang ditulis oleh Syekhuna Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jemaah sekalian, kita pada pertemuan yang ke-13 kali ini dalam adab membaca Al-Quran. Saudara sekalian, Al-Quran yang kita baca adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebenar-benarnya pembicaraan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jibril alaihissalam, kemudian Jibril alaihissalam membawanya kemudian menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memiliki karakter, memiliki sifat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam puluhan ayat di Al-Qur'an menjelaskan bagaimana keutamaan Al-Qur'an, bagaimana sifatnya yang luar biasa. Di antaranya kita bacakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Qur'an yang luar biasa, yang sangat agung dan sangat istimewa. Dalam Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, pedoman hidup agar manusia bisa menjalani hidup ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak tersesat, tidak juga mereka mendapatkan kecelakaan. Kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas tentang al-huda petunjuk, wal furqan, dan Al-Qur'an adalah furqan yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang layak diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti, mana orang-orang baik dan mana orang-orang jahat, mana perbuatan yang bisa menenangkan jiwa kita, menenteramkan emosi kita, dengan mana perbuatan-perbuatan yang justru membuat jiwa kita semakin terpenjara. Kemudian dalam Ali Imran 58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dzalika natsluhu 'alaika minal ayati waddzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad minal ayat, beberapa ayat-ayat kami, waddzikril hakim, dan adzikr al-hakim, yang maha hakim. Itu apa? Al-Qur'an disebut adzikr, yaitu pelajaran, sebuah pemberi peringatan yang hakim, yang betul-betul luar biasa baiknya, bijaknya. Kemudian dalam surat An-Nisa 174, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa anzalna ilaikum nura, dan kami turunkan kepadakum nur mubina, yang sangat jelas. Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya. Ibarat kita pergi ke sebuah kegelapan, entah itu di tengah malam, walaupun kita punya mata, tapi kalau tidak ada cahaya yang menuntut kita, kita tidak akan bisa melihat apa di sekitar kita. Kita masuk dalam ruangan yang sangat gelap sekali, di situ ada baju, ada bantal, ada meja, ada kursi, macam-macam. Kita tidak akan bisa melihatnya, boleh jadi kita bisa menabraknya, kalau tidak ada cahaya yang menuntun mata kita untuk bisa melihatnya. Di situ Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai cahaya yang membuat kita bisa melihat di sekitar kita kebenaran, kebatilan, yang membuat kita bisa melihat sebuah kehidupan ini dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Masya Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah. Al-Quran disebut sebagai mau'idah, nasihat. Setiap manusia membutuhkan nasihat, mau muslim, mau kafir, ustadz atau orang awam butuh nasihat untuk menghadapi kehidupan dia, untuk menyelesaikan berbagai macam problem dia, untuk menenangkan jiwanya. Dan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, mau'idah. Ketika orang butuh nasihat ingin untuk menenangkan jiwanya, larilah kepada Al-Quran. Kemudian wasyifa'un lima fis sudur. Al-Quran penyembuh. Syifa penyembuh, bukan sekedar obat, tapi penyembuh apa yang ada dalam hati kita. Penyakit-penyakit yang buruk, penyakit hati yang seringkali bisa menyebabkan penyakit fisik. Kemudian kegagalan kita menyembuhkan penyakit hati itu bisa membuat fisik kita semakin hancur dan semakin rusak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wahuda. Yang ketiga, Al-Quran merupakan petunjuk. Sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat, warahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran merupakan simbol kasih sayang bagi orang-orang beriman. Artinya apa jamaah sekalian? Dengan Al-Quran kita bisa melakukan hubungan yang baik, kasih sayang di antara teman-teman kita, di antara saudara kita. Kemudian ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menciptakan kita dan tidak memberikan kita kebingungan dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan panduan hidup, yaitu Al-Quran, agar kita bisa bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi guru, bagaimana menghadapi perkembangan teknologi, bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana kehidupan berkeluarga, sampai kehidupan berbangsa maupun bernegara, semuanya dipandu oleh Al-Quran dan tentu saja dilengkapi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa sifat Al-Quran, beberapa keistimewaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tentu masih banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam buku ini tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran dan keistimewaannya. Hanya saja kita akan kaji insyaallah di lain waktu. Sementara di kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait adab, karena Al-Quran yang istimewa, Al-Quran merupakan petunjuk, Al-Quran merupakan cahaya, Al-Quran bisa menenangkan jiwa kita, Al-Quran merupakan nasihat dan lain sebagainya. Maka untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ini, kita harus membaca Al-Quran dengan adab, ya. Membaca Al-Quran dengan menjaga adab-adabnya. Karena kita tidak sedang membaca novel, kita tidak sedang membaca surat manusia biasa, tapi ini surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Baik, apa saja adab yang harus kita jaga di saat kita membaca Al-Quran? Disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Famin adabit tilawati ikhlasun niyati lillahi ta'ala fiha." Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala saat membaca Al-Quran. Lianna tilawatul Quran minal ibadatil jalilah. Karena membaca Al-Quran merupakan bentuk ibadah yang sangat luar biasa agungnya. Maka saat kita membaca Al-Quran dalam arti beribadah, kita ikhlaskan niat kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, fa'budullaha mukhlisina lahuddin, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Dua ayat Allah mengatakan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan membaca Al-Quran, mengikhlaskan hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, wabtagu bihi wajhallahi azza wa jalla, dan carilah ridho Allah Subhanahu wa taala ketika membacanya, qabla an ya'tiya qaumun, sebelum datang generasi yuqimunahu iqamatul qadah. Mereka ini membaca Al-Quran dengan memberat-beratkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan terlalu berlebih-lebihan dalam masalah tajwid, tahsin, kemudian makharijul huruf dan lain sebagainya, terlalu memberat-beratkan dirinya. Yata'ajjalunahu, kemudian mereka yata'ajjalunahu, terlalu banyak, terlalu cepat membaca Al-Quran, wa yata'ajjalunahu, dan tidak mengundur-undur. Maksudnya yata'ajjalunahu di sini kata para ulama adalah apa? Dia mengharapkan pahala yang ajilah, pahala yang ada di dunia. Yaitu apa? Dia mengharapkan balasan manusia, ajilah. Wa la yata'ajjalunahu artinya apa? Dia tidak mengharapkan balasan di akhirat nanti. Karena dunia sifatnya ajilah,
segera, sementara akhirat sifatnya ajilah, yaitu nanti. Masih menunggu waktu, masih menunggu kematian dulu. Nah, akan ada masyarakat, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia ini dengan cara apa? Terlalu berlebih-lebihan, mubalaghah dalam tajwid tahsin. Padahal Al-Quran dibaca dengan standar, tidak perlu berlebihan, asalkan sesuai tajwid dan tahsin. Yang kedua, akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran untuk mendapatkan dunia. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini berlaku bagi mereka yang betul-betul murni membaca dan mengkaji Al-Quran untuk dunia. Adapun mereka yang jadi imam, adapun mereka yang mengajar Al-Quran, maka kalau dibayar dan tidak menentukan tarif, mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang berjasa bagi agama ini, dan yang paling berhak untuk dibayar dalam masalah mengajar adalah mengajarkan kitabullah. Jamaah sekalian, kemudian adab yang kedua adalah an yaqra'a biqalbin hadirin yatadabbaru ma yaqra'. Saat membaca Al-Quran, hati kita harus hadir. Supaya apa? Supaya kita bisa mentadaburi nilai dan isi dari Al-Quran tersebut. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, tapi pikiran kita kemana-mana. Kemudian yang ketiga, wa min adabiha an yaqra'a ala taharatin. Kita harus membaca dalam kondisi taharah, wudu, kemudian tertutup aurat kita. Ini sekali lagi adab. Tanpa wudu pun sebenarnya nggak masalah, tapi untuk memuliakan Al-Quran, karena ini merupakan firman-firman Allah. Ini merupakan surat-surat Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca dalam keadaan pakaian yang baik, kemudian dalam kondisi toharoh, suci. Kalau dulu Imam Malik rahimahullah, seorang imam madhab, dia adalah pendiri madhab Maliki, madhab yang kedua. Beliau ketika ingin mengajarkan hadis saja, beliau itu mandi, memakai pakaian yang bagus, wangi-wangian. Ketika ditanya kenapa ya imam, kata beliau untuk menghormati Rasulullah SAW. Tentunya memperlakukan Al-Quran lebih wajar, untuk lebih diagungkan daripada membaca hadis. Kemudian selanjutnya, saudara sekalian, yang keempat adalah wa min adabiha an la yaqra al-Qur'an fil amakin al-mustaqdarah au fi majma' la yunsatu fihi li qiraatihi. Jangan membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang kotor, mungkin dekat bak sampah atau kamar mandi atau hal-hal yang di tempat-tempat yang kotor. Kenapa? Karena kita sedang melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini idealnya, kecuali kalau mungkin di situ ya tempatnya cuma di situ, ya dekat sampah, karena mungkin dia buka warung di situ misalkan sambil baca Al-Quran. Nah, itu tidak mengapa, tapi seideal-idealnya carilah tempat yang baik, di masjid atau di ruang yang sangat bersih dan lain sebagainya. Ini sekali lagi masih dalam kategori apa? Menghormati Al-Quran. Jangan sampai di tempat di WC, tidak dibenarkan. Bahkan di tempat orang kencing umum, ya misalkan di jembatan dan sebagainya, enggak dibenarkan. Kemudian berikutnya adalah apa? Ayyasta'idza billah, yang kelima, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita membaca Al-Qur'an, baik itu membaca di awal surat ataupun di pertengahan surat ataupun di akhir surat, disunnahkan untuk berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaupun dengan suara yang suara yang pelan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu baca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Sementara membaca basmalah, para ulama mengatakan disunnahkan di awal membaca awal surat, membaca awal surat. Kalaupun di pertengahan surat, kita tidak disunnahkan untuk membaca basmalah. Kemudian saudara sekalian, berikutnya adalah apa? Hendaklah kita memperbagus suara dalam baca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, ma adzinallahu li syai'in, Allah Subhanahu wa taala belum pernah mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan serius mendengarkan sesuatu, kama adzina lin nabiyyin hasinas sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan seorang nabi yang membaca Al-Qur'an, dia memperbagus suaranya saat membaca Al-Qur'an, dan dia memperjelas juga, maksudnya disuarakan, diperdengar saat membaca Al-Qur'an. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mendengar orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik, ya, dengan suara yang bagus, hasanis sauti, suaranya bagus. Kemudian dia ini yataghanna bil Qur'an, dia membaca Al-Qur'an dengan baik dan Al-Qur'an tersebut dibacakan dengan jelas.
Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kita di masjid sementara ada saudara kita yang sedang sholat, kita baca dengan suara keras, misalkan suara keras kita ini mengganggu yang sedang sholat, ini yang tidak dibenarkan karena orang mengganggu orang sholat. Rasulullah SAW pernah masuk ke sebuah masjid, di situ sebagian sahabat sholat, sebagian sahabat baca Al-Quran dengan suara keras. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innal musalli yunaji rabbahu falyandur bima yunaji bihi. Sesungguhnya orang yang sedang sholat sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperhatikan apa yang dia ucapkan. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an, dan jangan sampai kalian itu mengganggu dengan menjaharkan Al-Qur'an antara satu dengan yang lainnya, sehingga terganggulah orang-orang yang sedang sholat. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di adab yang terakhir adalah apa? Hendaklah kita sujud tilawah ketika atau sujud sajadah di saat kita melewati ayat-ayat sajadah. Ini beberapa adab yang perlu kita jaga saat kita membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang luar biasa, pahala saat membaca Al-Quran. Semoga kita bisa adab-adab ini, kita kemudian bisa melaksanakan dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, menjadikan Al-Quran bagi kita nur, cahaya, hudan, petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai jala'u kulubina, jala'u huzunina, penyingkap rasa sedih kita yang membuat kesedihan kita hilang. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.